Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Teror Mistis di Ciremai, part ketiga. Buat kalian yang belum nonton part pertama dan part keduanya, Kang Slamet saranin kalian harus nonton terlebih dahulu agar kalian tahu alur ceritanya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teror mistis di Ciremai. Tubuhku membeku berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyilinggi. Tubuhku menggigil tak terkendali, tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku, wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku jubah hitam Nyilinggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku kulihat tangannya bergerak hendak meraihku, tak mampu bergerak, mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tidak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyilinggi lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku, lalu tiba-tiba dia berkaok dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja dan di saat yang bersamaan terlepas juga kuku Nyilinggi yang menancap di pundakku. Sadar aku segera beringsut ke samping dengan cepat menghindari gapaian tangan Nyilinggi. Lalu dengan kaki gemetar aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah, kabut kelabu menghalangi pandanganku yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyilinggi menggapai punggungku membuat seluruh tubuhku bergetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku, tak mampu menghindar, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit, waspada, mataku nyalang melihat sekeliling berusaha mencari sosok Nyilinggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana, sekelilingku hanya kabut tebal, tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah, sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang, takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat, tapi sekilas pandanganku langsung lega. Ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda, nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekat, aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat, tapi yang nampak hanya kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan ku sentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh, tapi benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi dan tiba-tiba dari balik kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati menghindar berguling menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tidak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak mempedulikanku. Dia mengepakkan sayap lalu turun ke atas pusaran kubur itu, paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di depanku, pelan ku dekati batu nisan berlumut itu dengan gemetaran. Ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan.
Ketika aku tarik akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah membantuku melihat apa yang terpahat di nisan ini, jadi aku menempelkan jariku berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya tanpa susah payah aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya, pahatannya sudah aus. Guratan hurufnya agak samar, apakah huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang kukenal dan terdengar agak kesal. Hormatin orang yang udah mati, boy. Aku membuka mataku, orang itu berdiri tegak di belakangku. Ayo gerak, waktu lu gak lama lagi, kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke belakang, firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Tapi tiap kali ku toleh yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget merasakan tangan dingin menyentuh tengkuku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap pohon canting yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh, tapi orang itu menengok pun tidak. Dia masih terus berjalan, hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tidak peduli. Tak kupedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak, tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya tidak lagi setenang biasa. Parangnya kembali diayunkan ke kiri dan kanan. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang merubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga jatuh. Tangan itu baru bisa lepas ketika orang itu menarikku, sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik pelan di telingaku. Lari, boy. Lalu dia menambahkan, jangan sekali-kali nengok ke belakang. Bersamaan dengan terciumnya anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki. Hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku di balik semak nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana sini dari dahan-dahan raksasanya.
Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah menyadari aku tidak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak, ada yang duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki, ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah, yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berubah kuntilanak, dan sulur-sulur seperti rambut. Aku salah, nyatanya itu memang rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdiri adalah Nyilinggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyilinggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyilinggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tangan orang itu pun kulihat mulai gemetaran. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding, untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara diriku, entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja ditelan kegelapan rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di dahan ranting itu, kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut, tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tidak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tidak mengajaknya mendaki Ciremai, dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini, aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walaupun lemah. Perlahan ku coba berdiri, rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetaran, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyilinggi berdiri di sana hanya terpisahkan oleh jalur. Dia mematung di atasnya. Di dahan-dahan pohon, kuntilanak-kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membuku. Di belakangnya mengekor 2 orang lain. Jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Nyilinggi. Tapi seperti pendakian sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyilinggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil 2 temannya. "Oi setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gue ini anjing." Dengan takut-takut ku beranikan diri melihat Nyilinggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah kulit wajah Nyilinggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku komat kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi, tapi dia masih diam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole.
Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang-kempis. Dua temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung, sedikit lagi. Nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seorang yang lain menambahkan, "Udah gue bilang lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah lewat mana aja. Ini emang gunung gak bener. Semua jalurnya nyusahin, gunung brengsek." Dalam sekejap suasana berubah, udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyilinggi bergerak tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang apa yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuaranya bisa diam menutup mulutku dengan tangan, mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia mengeram keras disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar bergaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyilinggi terhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan dirinya dan badannya sekarang merangkak. Jari tangannya menancap ke tanah, kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu tanpa membuka mulutnya dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Ku makan kalian semua." Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku, itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantunya berjalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut dia menyentuh pundak orang itu yang masih mengeram dan tampak memintanya untuk tenang. Orang itu yang sekejap lalu seakan berubah liar perlahan kembali seperti sedia kala. Geramanya tak terdengar lagi. Pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku berjalan melewatiku seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan hikmat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. "Kalian..." Ibu tua itu menatap Nyilinggi lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Linggi," ucap si kakek tersebut dengan lembut. "Ada apa ini, Linggi?" Tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi berteriak marah. "Jangan ikut campur. Bukan urusan kalian." Matanya melotot tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. "Anak-anak ini harus mati.
Aku menggigil mendengarnya ancaman itu ditunjukkan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. Linggi, barang siapa membunuh seseorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Linggi menggelegar. Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Linggi tertawa-tawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. Anak ini telah berbuat kerusakan. Mati jadi keharusan. Aku semakin menggigil ketakutan sementara Linggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata. Mati! Mati! Kedua orang tua itu ku dengar mengulang-ulang istighfar sambil tak henti memutar tasbih. Manusia tempatnya salah, Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kehilafannya, Linggi. Kakek itu berucap pelan. Jangan ikut campur. Bentak Linggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan tempat kalong Wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar, tiba-tiba saja wajah kalong Wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kalong Wewe itu sudah hilang diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali, Linggi melayang mendekat lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu, sebentar kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan. Hilang, tapi dia tidak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata mati, 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 dan mati. Semakin erat ku tutup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak. Istighfar, ingat Tuhan, lu orang Islam bukan? Mataku membelalak menatap orang itu, mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar, tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku. Istighfar. Suaraku bergetar lirih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lebih keras. Astagfirullah. Astagfirullah. Orang itu menampar pipiku dengan kencang sambil berteriak. Lebih keras. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis, dadaku turun naik, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku, dia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Air mataku mengalir deras. Tak mampu ku bendung, bibirku bergetar pelan. Dalam isaku istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat, tapi suara-suara itu sudah hilang.
Orang itu menampar pipiku dengan pelan, senyumnya tersinggung menghina. Dasar bocah. Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyi Linggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. Lepaskan anak ini. Pergilah, Linggi. Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar wibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyi Linggi memiringkan kepalanya memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata datar, "Mati, mati, mati." Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakan. Sosok menjijikan Kalong Wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam. Ibu tua tampak berkomat kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya, makhluk itu menjerit semakin keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan, makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyi Linggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama ini tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. Nyawa dibayar nyawa. Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan hikmat ibu tua itu mendengarkan. Disusul dengan anggukan perlahan, dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk, tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyi Linggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek dengan lembut. Kakek putih itu pun menepuk pundaknya, disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua, kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. Kamu pulang. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. Aku mengangguk pelan mendengar kata pulang. Tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkanku untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih aku mengikuti orang itu dan si ibu tua menuju jalur turun meninggalkan kakek dengan Nyi Linggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku. Benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati, apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu benda-benda mistis seperti keris, tombak dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang aku mengamati punggung bongkok ibu tua ini. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu langkahnya yang biasanya lincah sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia orang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar dan mengingat Allah.
Setelah ini selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa. Mereka berniat mencelakakanku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku, senyumnya tampak jahil. Kapok ya naik cermai boy? Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kapok? Jelas banget. Bukan cuma cermai. Sepertinya setelah ini aku akan pensiun naik gunung. Jangan lemah boy, kejadian ini ambil pelajarannya, katanya lagi. Orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya bang. Kalau gak ada abang, gak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan, tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gue boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang gak putus doain lu di rumah, Ayu termasuk juga Nyilinggi. Dan tingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur sama yang maha besar. Ada maksud dari setiap kejadian boy. Maksudnya bang? Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke temen lu. Ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya bang. Balasku singkat, kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya bang, tadi kakek itu siapa bang? Orang itu cuma tersenyum, tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalong Wewe tadi gimana nasibnya bang? Mati. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diem aja? Gak nyerang atau ngapain gitu bang? Bawel lu ya? Jawabnya ketus, tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia? Aku mengamini jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa kami sudah sampai di Condong Amis. Tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalong Wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku, terasa perih, tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Kudengar orang itu berbicara padaku, tapi tak seperti biasanya. Suaranya terdengar lembut. Boy, sering-sering tengokin gue di sini ya. Kulihat orang itu melepas pin dari karirnya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk di sebelahku. Di balik tirai berwarna biru tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan di tiang di samping tempatku berbaring.
aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Ku dengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin membalas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. Lu udah gak apa-apa yuk? Tanyaku. Dia mengangguk sambil mengusap air mata. Maafin gue ya, gara-gara gue lu jadi begini. Aku tersenyum sambil mengangguk. Yang penting kita selamat. Siapa yang bawa gue ke sini yuk? Gak tahu juga, Di. Gue juga bangun-bangun udah di sini. Jawab Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam aku sungguh berterima kasih juga orang itu. Pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. Yuk, lihat pin yang gue pegang pas gue pingsan gak? Oh ada, bentar ya. Katanya. Dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kutanyakan lalu memberikannya kepadaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tidak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo, gambar cicak dan gunung. Tulisan di bawahnya berwarna kuning, sudah agak pudar tapi masih terbaca olehku. Edge Mountain. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Ciremai. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. Bekas pembalut lu yang di dalam kain putih itu sekarang di mana yuk? Tanyaku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. Oh, udah dibuang di tempat sampah. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya, tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya, kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih, Di? Kan selama ini lu pingsan. Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat betapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang buatku terdengar agak konyol dan lucu. Kok gue bisa tahu tentang pembalut di kain putih? Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, padahal selama ini lu pingsan, Di. Tapi ya sudahlah. Setelah malam itu kayaknya gue gak bakal kaget kalau dengar hal-hal aneh lagi. Nanti deh gue ceritain perjalanan gue ngambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gue ceritain tentang Nyelinggi, Kalong Wewe, Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mak Encep terus-terusan ngerawat dan ngejaga lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi sama dia. Sekian dan terima kasih buat Anissa yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.